Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, responnya video kemarin yang bisnis no rugi apa bisa, itu mendapat respon yang bagus teman-teman. Banyak juga pertanyaan yang masuk ke saya. Nah saya akan menjelaskan nih pertanyaan yang paling bagus. Nah gimana Pak Bram kita bisa menentukan harga pasar? Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Nah, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat sangat bagus sekali. Sebagai kita nanti akan menawarkan jasa, produk, kita sebagai marketing, harga itu bercerita banyak teman-teman. Maksudnya bercerita itu, harga itu jadi value, jadi nilai kita untuk menjual produk atau jasa kita. Jadi pastikan harga yang kita kasih ke customer atau klien itu harga terbaik berdasarkan semua breakdown item-item yang perlu dijabarkan. Maksudnya gini teman-teman. Jadi anggaplah saya sampelnya, saya marketing profesional di salah satu perusahaan swasta asing ya teman-teman. Produk saya itu produk spesialis pintu kayu. Nah jadi begitu ada panggilan atau kita pada saat meeting dengan klien, biasanya setelah meeting panjang lebar, introduction, perkenalan, presentasi, produk kita seperti apa, klien akan meminta penawaran harga. Nah, itu poin yang paling penting, teman-teman. Begitu klien minta penawaran harga itu berarti klien sudah trust ke kita itu sekitar 50%. Itu kita harus bisa follow up dengan benar, teman-teman. Jadi kita menghitung harga penawaran yang akan dikasihkan ke klien itu dengan banyak persiapan jawaban dari pertanyaan klien. Jadi ketika misalnya pasti klien itu akan bicara kok harganya mahal gitu, dan pasti klien itu akan menawar berapapun harga yang kita tawarkan teman-teman. Itu udah jadi kayak hukum ekonomi ya. Jadi begitu kita kasih penawaran, otomatis klien itu akan menawar mau bagaimanapun itu gitu. Jadi nanti kita harus pintar, harus cerdik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang saya lakukan teman-teman pada saat klien bertanya seperti itu, jadi memang spesifikasi pintu kayu dari perusahaan saya itu agak istimewa. Maksudnya kelasnya memang kelas yang middle high gitu, yang kelas menengah ke bawah. Pasarnya juga kliennya yang proyeknya besar, yang misalnya kalau klien jual rumah itu yang harga rumahnya juga menengah ke atas gitu teman-teman, kurang lebih seperti itulah. Jadi begitu ditanya ini kenapa harga pintunya mahal, ya kita jelaskan bahwa kualitas pintu kita itu yang terbaik. Kualitas pintu kita itu hasil desain dan research dari Jepang. Kita sudah hampir 23 tahun memproduksi pintu, dan semua material dan bahan itu terjamin kualitasnya, garansi yang 1 tahun untuk produk pintu. Jadi kalau ada apa-apa kita akan ganti. Jadi itu explain ke customer. Dibandingkan kita juga harus punya knowledge, pengetahuan kompetitor kita, pintu apa, misalnya produk pintu kayu lain gitu yang ditawarkan ke klien kita. Kita lihat, kita bandingkan. Memang kita sebagai marketing itu tidak boleh menjelekkan produk orang, tapi kita bisa mengunggulkan produk kita gitu. Kelebihan produk kita di mana, powernya di mana. Jadi kalau customer nanti pakai produk kita itu akan dapat benefit apa aja. Nah itu harus kita presentasikan sebaik mungkin tanpa mendiskreditkan produk yang lain. Jadi kita membandingkan, nanti klien bisa secara akal sehat menganalisa bahwa apa yang kita sampaikan itu memang benar. Nah, di situ nanti trust terbentuk. Biasanya setelah itu nanti klien minta diskon dan lain sebagainya, teman-teman. Itu kita harus siapkan juga. Jadi kita harus ada spare juga. Spare harga, jadi dari harga pokok, harga dasar, kita harus spare juga cost biaya untuk misalnya kalau customer minta diskon, terus kalau customer minta servis, biasanya customer minta sampel pintu, sampel produk kita. Terus kalau customer minta apa untuk pasang misalnya di mock up rumahnya gitu, jadi biasanya tidak free of charge gitu. Nah itu kita harus siapkan di dalam penawarannya itu cost unpredictable seperti itu. Memang ada detail, setiap perusahaan pasti berbeda.
detailnya berapa persen up-nya itu pasti berbeda tiap perusahaan. Tapi itu harus teman-teman kuasain di luar kepala sebelum masuk ke arena meeting, arena pertempuran, arena argumentasi. Itu teman-teman harus kuasai gitu. Jadi udah di luar kepala, oh ini kita nawarkan harga pintu sekian, profitnya sekian. Kalau misalnya customer minta diskon dan lain sebagainya, oh kita masih bisa cover dan lain sebagainya. Jadi kita confidence, percaya diri untuk meyakinkan bahwa customer pakai produk kita gitu. Mau diskon berapa, misalnya minta diskon sekian, wah nggak bisa pak misalnya, kita cuma bisa kasih diskon sekian, tapi kita confidence gitu, ada percakapan, ada argumentasi, ada tanya jawab yang berbobot gitu teman-teman. Jadi kita harus sebagai marketing atau profesi apapun, kalau kita pun nanti jadi pengusaha berjualan apapun, tetap itu harus dipegang teman-teman. Price, harga itu value dari kita, dari produk kita, dari jasa kita. Itu harus benar-benar disetting, didesain, di research sebaik mungkin. Jadi ketika orang menawar, orang menjelekkan produk kita dan lain sebagainya, kita udah punya pertahanan. Oh enggak loh, gini loh, produk kita memang produk yang bagus, produk kita memang produk yang beda dari yang lain, harga kita memang agak mahal dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar dipikirkan oleh teman-teman. Nah gitu mungkin teman-teman. Jadi price, value itu benar-benar harus dikuasai. Harus tahu dasar penentuan harganya itu dari mana. Harus itu teman-teman, harga mati bagi kita calon pengusaha hebat, calon ataupun misalnya yang sudah jadi pengusaha ataupun yang sedang menjalani profesi marketing, itu harus dikuasai teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Sedikit informasi dari saya. Terima kasih sekali sudah mendengarkan. Oh ya, untuk giveaway-nya masih ada tiga lagi teman-teman. 3 orang lagi giveaway untuk kuota 10 GB free buat teman-teman semua. Tinggal jawab di kolom komentar video giveaway saya yang sebelumnya, video mana yang menurut teman-teman paling teman-teman suka, terus dikasih alasannya apa. Mungkin sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Hatur nuhun, thank you, arigato. See you next video teman-teman, bye-bye.